Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo anak-anak semua, apa kabarnya? Pastinya baik dan sehat ya. Jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Untuk kesempatan ini kita akan membahas tentang keputusan Buddha mengajarkan Dharma. Setelah Buddha ini menyelesaikan 7 minggu pertamanya, Buddha kemudian berpindah dari pohon Rajayatana ke pohon Ajapala Bayan di tepi sungai Neranjara. Kemudian pada saat itu Buddha berpikir bahwa Dharma ini sangat tinggi, sangat sulit untuk dilihat, sangat sulit untuk dimengerti, sangat begitu mulia dan di luar dari logika masyarakat yang ada pada saat itu, dan perlu kebijaksanaan untuk dapat menerima, kemudian mempelajari dan memahaminya, serta untuk dapat mempraktekkan dan mencapai hasilnya. Kenapa pada saat itu Buddha memikirkan bahwasanya Dharma itu akan sangat sulit dipahami dan dimengerti? Jadi Dharma itu akan sangat sulit dipahami dan dimengerti karena Dharma itu merupakan ajaran yang sangat tinggi dan sangat halus. Yang kedua, di India itu pada saat itu sangat kental dan sangat besar pengaruh dari Brahmanisme di dalam kehidupan bermasyarakat, di mana paham Brahmanisme ini cukup bertentangan dengan ajaran Buddha pada saat itu. Kemudian generasi pada saat itu atau masyarakat pada saat itu ini diliputi dengan kemelekatan, kemudian keinginan pemuasan nafsu, kemudian bergembira atas kelekatan nafsu indriawinya itu. Ketika itu ini masih banyak diliputi kekotoran batin. Nah, kemudian dengan kondisi yang seperti itu, masyarakat yang banyak sekali diliputi oleh kekotoran batin, maka Buddha ini merasa akan sangat sulit untuk mengajarkan Dharma kepada mereka semua. Kemudian pada saat itu Buddha memikirkan tentang bagaimana sih sulitnya untuk mengajarkan Dharma dengan perumpamaan syair yang berikut ini. Susah payah kupahami Dhamma yang sulit dimengerti bagi orang yang serakah dan penuh dengan kebencian. Orang yang diselimuti dengan kegelapan, dia tidak akan mengerti Dharma. Dharma menentang arus yang sulit untuk dimengerti. Dharma sangat dalam, halus dan sukar untuk dirasakan. Keadaan pada saat itu, ajaran Buddha ini sangat bertentangan dengan kehidupan masyarakat pada saat itu, sehingga akan sulit untuk mengajarkan Dharma kepada manusia atau masyarakat pada saat itu. Kemudian setelah itu Buddha mengambil keputusan bahwa beliau ini sadar akan sangat sulit untuk mengajarkan Dharma kepada manusia yang diliputi dengan keserakahan dan kekotoran batin, dan Buddha kemudian memutuskan bahwa Buddha tidak akan mengajarkan Dharma. Nah, melihat hal tersebut dan mengetahui hal tersebut, kemudian Brahma Sampati ini merasa bahwa sangat berbahaya nantinya ketika Buddha tidak mengajarkan Dharma kepada makhluk lain atau kepada umat manusia, karena itu dapat menimbulkan kehancuran dunia. Kemudian secepat kilat Brahma Sahampati ini turun menghampiri Buddha. Ya, pada saat itu kemudian Brahma Sahampati beranjali, kemudian memberikan penghormatan dan kemudian duduk di satu sisi yang layak. Saat itu setelah beranjali dan kemudian berada di dekat Buddha di tempat yang layak, kemudian Brahma Sahampati ini memohon kepada Buddha, "Yang mulia, mohon Bagawa ini bersedia untuk mengajarkan Dharma demi kebahagiaan dan keselamatan bagi dunia." Dan di situ Brahma Sampati mengatakan bahwa ada makhluk-makhluk
yang memiliki sedikit debu di mata mereka. Maksudnya adalah makhluk-makhluk itu tidak terlalu besar kekotoran batinnya. Jadi Brahma Sampati mengatakan bahwa ada manusia atau makhluk ini yang kekotoran batinnya itu sangat kecil yang bisa untuk diajarkan Dharma. Nah, kemudian Brahma Sampati melanjutkan, ajarkanlah Dharma demi kebahagiaan dan keselamatan dunia. Ya, singkat ceritanya seperti itu ya. Setelah mendengar permohonan dari Brahma Sampati, ya, kemudian dengan belas kasih dan cinta kasihnya, ini Buddha menggunakan mata pengetahuannya atau mata pengetahuan agungnya. Dan ketika itu Buddha melihat bahwa ada makhluk-makhluk yang kualitas batinnya itu buruk, ada makhluk-makhluk yang kualitas batinnya itu baik, ada makhluk-makhluk yang akan sulit untuk diajari Dharma, dan ada beberapa makhluk yang bisa untuk dengan cepat mempelajari Dharma. Nah, ketika itu kemudian muncullah sebuah pemikiran kolam teratai dengan bunga yang berwarna biru, merah, dan putih. Maksud dari teratai yang berwarna biru, putih, dan merah itu bahwasanya di kehidupan ini itu ada berbagai macam jenis makhluk dengan kualitas yang berbeda-beda. Nah, pada saat itu kemudian Buddha memikirkan bahwasanya di dalam kolam teratai itu ya, ada teratai yang masih terbungkus atau masih ada di dasar kolam dan masih ditutupi oleh lumpur. Kemudian ada teratai yang sudah di pertengahan antara dasar dan permukaan. Kemudian ada teratai yang sudah sampai di permukaan. Kemudian ada teratai yang sudah mekar di atas permukaan. Maksudnya adalah ya, teratai yang dalam bentuk tunas yang masih berada di dasar lumpur atau berada di dasar kolam itu diibaratkan dari manusia-manusia ini yang masih diliputi kekotoran batin. Ya, itu adalah contoh makhluk yang akan sangat sulit untuk memahami Dharma. Ya, walaupun disinari oleh sinar matahari, tapi sinar itu tidak akan tembus ke atau tidak akan mengenai makhluk ini. Yang kedua yaitu yang sudah ada di pertengahan antara dasar dan permukaan. Jadi dia sudah sedikit bisa menerima sinar matahari atau makhluk yang bisa sedikit menerima Dharma karena kualitas batinnya yang bisa untuk menerima Dharma. Kemudian bunga yang ada di permukaan, ya, maksudnya adalah dia sudah bisa untuk menerima Dharma, ya, menerima Dharma. Tinggal latihan sedikit, dengan latihan yang sedikit giat, kemudian bisa mekar dan mencapai tingkat kesucian. Kemudian ada yang bunga yang sudah di atas permukaan, ya, yang siap mekar. Maksudnya adalah makhluk itu akan sangat mudah untuk menerima Dharma atau akan sangat mudah untuk menerima sinar matahari yang diibaratkan sebagai Dharma, dan dia akan mencapai tingkat kesucian atau akan menjadi arahat. Nah, itulah 4 perumpamaan kolam teratai. Nah, setelah itu kemudian ini akhirnya menjawab permohonan dari Brahma Sampati dengan syair, terbukalah bagi mereka yang menuju keabadian. Biarkan mereka yang memiliki telinga memberikan keyakinan. Meramalkan kesulitan, oh Brahma, aku akan mengajarkan Dharma mulia yang unggul dan mulia di antara manusia. Jadi pada saat itu Buddha dengan tegasnya mengatakan bahwa terbukalah bagi mereka yang mau menerima Dharma.
Kenapa Buddha mengajarkan Dharma? Yang pertama karena tentu saja cinta kasih Buddha kepada dunia. Buddha ini memiliki cinta kasih atau kesempurnaan paramita. Ya, pastinya metta atau cinta kasihnya itu sangat tinggi. Yang kedua, ya, karena Buddha mengetahui bahwa ada beberapa orang yang siap untuk menerima Dharma. Kemudian yang ketiga yaitu karena Buddha telah bertekad dengan sekuat tenaga untuk mengajarkan Dharma, walaupun itu pada saat itu sangat bertentangan dengan kehidupan masyarakat dan pastinya akan sulit. Kemudian kita semua pastinya tahu ya bahwasanya akhirnya Buddha itu mengajarkan Dharma, ya, dan sampai sekarang kita masih bisa untuk mempelajari, memahami dan mempraktikkan Dharma ajaran dari Buddha. Oke Ananda, sebagai wujud penghormatan kepada Brahma Sampati yang memohon kepada Buddha, maka di Parita Suci ketika kita sedang berpuja bakti dan dihadiri oleh Bhikkhu Sangha, kita membacakan yang namanya Aradhana Dhamma Desana. Oke, seperti apa Aradhana Dhamma Desana? Mari kita baca bersama. Brahma Caloka Dipati Sahampati Katanjalian Diwara Ayacata Santi Dasata Parajaka Jatika Isetu Damang Anukampi Mangpajang. Artinya, Brahma Sahampati, penguasa dunia ini, merangkapkan tangan di depan dada dan memohon. Ada makhluk-makhluk dengan sedikit debu di mata mereka. Ajarkanlah Dharma demi kasih sayang kepada mereka semua. Sadu, sadu, sadu. Oke Ananda, demikianlah ya materi yang teacher sampaikan untuk hari ini tentang keputusan Buddha untuk mengajarkan Dharma. Dan untuk selanjutnya teacher akan memberikan tugas kepada Ananda semua, ya, dan tugasnya adalah berikut ini. Oke Ananda semua, demikianlah apa yang teacher sampaikan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua, dan teacher akhiri dengan sabisata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.